Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang hikmah Ramadan, gak akan pernah ada habis-habisnya kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Karena Ramadan memang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bonusnya kepada kita. Keberkahan ada di dalamnya, rahmat ada di dalamnya, dan maghfirah ada di dalamnya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin menjelang sore saya berangkat ingin membeli sesuatu, dan barang yang aku inginkan itu ada di salah satu toko yang memang toko itu sendiri yang bisa menjualnya. Namun sampai di sana saya dihadapi dengan seorang satpam. Satpam toko langsung menyambut, "Benar Pak, barang yang Bapak inginkan memang ada di toko ini. Tapi Pak, sayang penjaganya sedang lagi tidur. Sebentar saya bangunin Pak." Saya diam sejenak dan mengiyakan akan dibangunkan penjaga tersebut. Masya Allah, baru ingat saya di situ. Lalu langsung aku panggil satpam, "Mas, jangan kau bangunkan. Biarkan dia tidur. Dia sedang berpuasa. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Saya tidak mau mengganggu orang sedang beribadah." Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya mengikuti hawa nafsu saya, kalau andai kata Allah tidak memberikan isyarat dan hidayah, mungkin saya akan mengikuti saran daripada satpam, dan satpam itu pun terjerambat dalam mengganggu orang berpuasa sedang beribadah walaupun tidurnya. Karena setiap amal orang yang berpuasa di bulan Ramadan dinilai Allah ibadah. Bahkan yang sunnah pun mendapatkan pahala ganjaran yang wajib. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tinggalkan kebutuhan yang saya ini, lalu saya pergi lagi ke toko yang saya membutuhkan lagi barang yang lain. Sampailah saya di toko tersebut, ada barangnya tapi kualitas tidak yang saya harapkan. Lalu pemilik tokonya mengatakan, "Pak, nanti menjelang maghrib barangnya akan datang." Akhirnya tenanglah hati saya. Baiklah kalau begitu, nanti menjelang maghrib saya akan datang kembali Pak. Saya akan mencari barang yang lain sambil saya menunggu menjelang maghrib nanti barang datang. Berangkatlah saya untuk mencari barang yang ketiga. Yang saya harap barang ketiga itu saya akan ketemu, karena memang saya tahu di sana tempat barang yang saya butuhkan. Berkilo-kilo saya jalan meninggalkan tempat yang tadi. Berkilo-kilo juga yang pertama saya tinggalkan. Sampailah ke tempat di sana, barang yang saya harapkan tadi tidak ada, dan saat itu tidak dia jual. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, capek, lelah, ulia, harapan pupus, tapi tersenyum menggambarkan hikmah Ramadan begitu indah. Perjalanan yang jauh, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala menghitung perjalanan saya menjadi perjalanan amal ibadah yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah saya ke tempat toko kedua. Menjelang maghrib yang katanya barang itu akan hadir, akan ada, dan pada saat itu barang pun belum datang, dan pemilik toko mengatakan,
Besok mungkin Pak barangnya, guys, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang sejenak amarah saya terhadap pemilik toko. Saya tersenyum, baiklah Pak. Dan saya berharap inilah memang perjalanan saya. Dan memang Allah menginginkan seperti ini. Dan ada bentuk satu kesalahan saya yang saya rasakan. Sehingga inilah yang pantas saya terima. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah saya ke toko yang keempat. Berharap pengganti dari toko yang kedua ini saya akan menemukan barang itu. Sampailah saya maghrib di sana, ternyata tokonya sudah tutup dan tidak jualan lagi. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang lika-liku berkilo-kilometer, bolak-balik, capek dan lelah, namun tidak ada amarah. Sedikit pun tersenyum dan mengatakan, ya Allah, terima kasih. Mungkin inilah perjalanan rohani bagi diri saya. Karena satu kesalahan saya, dan tidak saya lakukan kesalahan itu, yaitu saya tidak membangunkan orang yang sedang beribadah. Orang puasa yang sedang tidur, yang kata Allah tidurnya pun adalah beribadah. Saya tidak sempat membangunkan, tapi begitu indah perjalanan yang Allah berikan kepada saya, ujian dan cobaan dan kesabaran yang Allah berikan. Yes, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah saya sadar bagaimana kalau saya mengganggu tadi penjaga toko yang awal tadi, saya bangunkan dia, mungkin sampai esok hari kesulitan, mungkin musibah bagi diri saya. Setelah itu menjelang maghrib, saya akhirnya Allah pertemukan pada satu toko yang memang saya membutuhkan barang itu, dan toko itu lebih dekat dari rumah saya. Dan toko itu tidak pernah dalam pikiran saya dia menjual barang itu, dan barang itu banyak ada di situ. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang barang itu dibutuhkan oleh kami pada saat malam itu juga, dan besok paginya harus kami antarkan ke pemesannya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah, timbullah rasa syukur dan rasa nikmat hikmat dari bulan suci Ramadan. Jadi kesulitan yang kita hadapi, hendaklah kita muhasabah diri. Ada kesalahan yang pasti kita lakukan. Mungkin bukan kesalahan yang fatal, tapi itu adalah teguran bagi Allah untuk mendekatkan diri kita, apalagi di bulan suci Ramadan, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat barang itu, gundah gulana pun masih ada di dalam jiwa. Bagaimana saya menghadapi keluarga? Karena yang biasanya saya harus berbuka bersama-sama, ternyata sampai di rumah pintu terbuka lebar. Sajian pun banyak di depan saya, dan istri pun anak menyambut dengan gembira, tidak ada keluh kesah. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah Ramadan kalau kita jalankan, Allah selalu mendampingi kita dan menjadikan itu nilai-nilai ibadah. Bukan sampai di situ saja. Tak lama WA pun istri saya berbunyi, ada kiriman di rumah kita yang satu lagi, kiriman makanan yang tidak mungkin kita bisa makan, tapi di sini kita bisa bersedekah. Akhirnya tetangga kita yang di sana bisa menikmati juga kenikmatan apa yang kita dapat, kenikmatan daripada bulan suci Ramadan. Makanan, hidangan yang orang berikan kepada istri saya dinikmati oleh tetangga, sehingga jalinlah hubungan antara manusia. Tadi hubungan saya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah kaitkan lagi kebaikan kepada hubungan manusia. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai gambaran untuk tahadus binikmah, mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan perjalanan Ramadan tidak pernah akan ada habis-habisnya
kalau kita memang ingin mencari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.